Miyuki Izawa adalah seorang wanita cerdas dan sangat cekatan yang usianya sudah memasuki usia 30-an. Ia hidup sendiri sebagai wanita lajang di Jepang. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Miyuki selalu memasukkan gelas bir ke dalam kulkas. Tujuannya sederhana, agar bir yang akan diminumnya malam nanti terasa lebih dingin dan lebih nikmat. Miyuki bekerja sebagai agen properti. Di tempat kerja, ia dikenal sangat serius, efisien, dan teliti. Berbagai masalah yang membuat rekan-rekannya kewalahan, seringkali dapat ia selesaikan dengan mudah. Namun sebenarnya, semua kerja keras itu ia lakukan hanya demi satu tujuan, pulang tepat waktu. Rekan-rekan kerjanya mengira ia selalu terburu-buru pulang karena memiliki janji kencan. Padahal kenyataannya sama sekali berbeda. Tujuan Miyuki bukan restoran mewah atau tempat berkencan, melainkan sauna. Setelah jam kerja berakhir hingga pukul 7.30 malam, ia masih memiliki sekitar 1,5 jam untuk mempersiapkan kondisi terbaik sebelum menikmati minuman favoritnya. Alasan Miyuki pergi ke sauna sangat sederhana. Ia ingin membuat tubuhnya merasa haus, sehingga tegukan pertama bir nanti akan terasa jauh lebih nikmat. Ia masuk ke ruang sauna selama 10 menit dan mengulanginya sebanyak 3 kali. Cara ini membuat tubuhnya haus tanpa sampai mengalami dehidrasi. Sekitar pukul 7 malam, Miyuki pergi berbelanja bahan makanan. Pada jam-jam seperti itu, banyak produk di supermarket mulai mendapat potongan harga. Karena itulah Miyuki selalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan terbaik sesuai seleranya. Pertama, ia memilih seikat daun kucai segar. Kandungan vitaminnya dapat membantu meningkatkan nafsu makan, sekaligus menghangatkan tubuh. Kemudian ia mengambil sate ayam bakar arang yang sedang didiskon 30%. Harganya juga masih sesuai dengan anggarannya. Ia juga ingin menyiapkan satu hidangan yang segar. Akhirnya, ia memilih satu porsi perut ikan makarel yang direndam dalam cuka seharga 498 yen. Sedangkan untuk minumannya, ia membelinya paling akhir. Sesampainya di rumah, Miyuki langsung memasukkan bir ke dalam kulkas dan memasang alarm. Ia ingin memastikan bir tersebut benar-benar dingin sebelum diminum. Miyuki sangat memperhatikan soal waktu. Setelah itu, ia mulai menyiapkan ikan makarel. Potongan ikan yang sudah siap saji disiram dengan minyak zaitun beraroma asap. Lalu ia menambahkan tauge serta irisan lobak putih yang telah dibumbui di atasnya. Tak lama kemudian, jadilah satu hidangan segar yang sangat cocok dinikmati bersama segelas bir dingin. Berikutnya, Miyuki Izawa menuangkan minyak ke dalam wajan, lalu menumis sate ayam bersama daun bawang dan paprika hijau. Setelah itu, ia menaburkan bumbu rempah khas Jerman di atasnya. Menurut Miyuki, sate ayam ini memiliki rasa yang luar biasa lezat. Setelah sate ayam matang dan diangkat, ia memasukkan kucai yang sudah dipotong ke dalam wajan, lalu menuangkan telur yang telah dikocok. Tak lama kemudian, tumis kucai telur pun selesai dibuat. Namun, Miyuki merasa masih ada yang kurang. Ia kemudian mengambil sebotol saus cabai Sichuan dan menghirup aromanya dengan penuh kepuasan. Di mata Miyuki, hampir semua hidangan akan langsung memiliki cita rasa Sichuan, begitu ditambahkan saus cabai tersebut. Hidangan terakhir yang ia siapkan adalah acar bawang putih buatan sendiri. Tepat ketika seluruh makanan selesai disajikan, alarm yang sebelumnya ia pasang akhirnya berbunyi. Dengan penuh harapan, Miyuki mengeluarkan bintang utama malam itu, sebotol bir dingin dan gelas yang sudah didinginkan sejak pagi. Dengan cara ini, bir tidak akan cepat menjadi hangat, sementara busanya tetap melimpah dan nikmat hingga tegukan terakhir. Kemudian Miyuki meneguk bir untuk pertama kalinya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi puas. Sensasi dingin itu mengalir dari tenggorokan hingga ke perut. Rasanya benar-benar luar biasa. Ia menggigit sedikit acar bawang putih, lalu tanpa sadar menghabiskan segelas bir. Setelah itu, ia menuangkan gelas kedua. Namun, ia tidak menggunakan gelas yang sama. Menurut Miyuki, setiap gelas bir harus dinikmati dengan gelas dingin yang baru. Ia kemudian mencicipi ikan makarel. Tambahan minyak zaitun berhasil mengurangi sebagian besar rasa asam dari cuka, sekaligus membuat tekstur ikan menjadi lebih lembut. Setelah itu, ia kembali meneguk bir dengan penuh kepuasan. Miyuki lalu menyantap sate ayam. Bumbu rempah khas Jerman ternyata sangat cocok dengan seleranya. Saat menikmati tumis kucai telur, ia mulai menyantap bagian pinggir terlebih dahulu. Setelah beberapa suap, barulah ia menambahkan saus cabai Sichuan. Begitu saus itu tercampur, hidangan yang tadinya sederhana langsung berubah menjadi kaya rasa. Tak lama kemudian, Miyuki benar-benar tenggelam dalam momen makan malamnya. Satu demi satu hidangan masuk ke perutnya, ditemani tegukan bir dingin yang menyegarkan. Inilah salah satu kenikmatan sederhana dalam hidup. Pada saat itu, semua kebahagiaan terasa begitu sempurna. Rebus bayam sebentar, lalu taburi dengan wijen, tambahkan bawang putih halus dan sedikit minyak wijen. Jadilah camilan segar yang renyah, cocok untuk menemani minum sekaligus membantu meredakan efek mabuk.
Semua itu adalah persiapan yang dilakukan Miyuki untuk menikmati bir di malam hari. Di kantor, para pelanggan sangat menyukai Miyuki. Ia memang sangat andal dalam pekerjaannya. Namun sebenarnya, kemampuan kerjanya yang luar biasa itu ia gunakan untuk satu tujuan, agar bisa pulang tepat waktu tanpa harus lembur. Tapi hari ini sedikit berbeda. Miyuki mengenakan sepatu olahraga baru. Rekan-rekan kerjanya langsung menyadari perubahan itu. Mereka menduga Miyuki akan pergi berkencan dengan pacarnya, atau mungkin berolahraga setelah pulang kerja. Begitu jam kerja berakhir, Miyuki mulai melakukan pemanasan. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke supermarket. Malam ini, ia berencana menikmati yakiniku, atau daging panggang ala Jepang. Kalau makan di restoran, setidaknya ia harus mengeluarkan sekitar 10.000 yen. Namun jika membeli bahan sendiri dan memasaknya di rumah, biayanya hanya sekitar 2.000 yen. Menurut Miyuki, itu pilihan yang jauh lebih cerdas. Di supermarket, para pegawai sedang sibuk menempelkan stiker diskon pada berbagai produk. Miyuki mengikuti salah satu pegawai dari belakang sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Tak lama kemudian, daging diafragma sapi yang harus disimpan di bawah suhu 4 derajat Celcius akhirnya mendapat potongan harga. Begitu stiker diskon ditempel, Miyuki langsung mengambilnya tanpa ragu. Bahkan pegawai supermarket pun dibuat kagum oleh kecepatannya. Setelah itu, ia juga memasukkan sebungkus leher ayam ke dalam keranjang belanja. Miyuki merasa keberuntungannya hari ini cukup baik. Namun perasaan senang itu tidak bertahan lama. Perut babi yang ia incar hanya tersisa 2 bungkus, dan keduanya lebih dulu dibeli orang lain. Miyuki menyesali keraguannya beberapa saat sebelumnya. Untungnya, seorang pegawai supermarket merekomendasikan lidah babi sebagai pengganti. Miyuki melihat label harganya, 232 yen ditambah diskon 50%. Menurutnya, itu benar-benar penawaran yang sangat menguntungkan. Sesampainya di rumah, Miyuki mengenakan celemek lalu mulai menyiapkan bahan-bahan masakan. Pertama, ia meletakkan semua daging di atas tisu dapur. Cara ini membantu menyerap kelebihan air sehingga rasa daging menjadi lebih nikmat saat dipanggang. Kemudian ia merendam daging diafragma sapi dalam saus yakiniku yang kaya bumbu. Daging yang dimarinasi tentu memiliki cita rasa yang lebih meresap. Untuk sayuran panggang, Miyuki menggunakan sayuran yang dibelinya minggu lalu. Setelah dibersihkan dan dirapikan, sayuran-sayuran itu kembali terlihat segar. Begitu semuanya ditata di atas piring, tampilannya pun tampak sangat menggugah selera. Menurut Miyuki, salah satu keuntungan memanggang daging di rumah adalah bisa membuat saus favorit sesuai selera sendiri. Ia menuangkan saus yakiniku ke dalam mangkuk, menambahkan berbagai bumbu. Lalu ia memasukkan parutan lobak putih. Saus cocolan spesial pun selesai dibuat. Kini semua bahan utama sudah siap. Lalu ada hidangan pendamping yang telah dipersiapkan sejak pagi. Disantap bersama kimchi Korea, rasanya menjadi perpaduan yang sempurna. Semua makanan kemudian ditata rapi di atas meja, mengelilingi alat pemanggang. Setelah itu, Miyuki mengeluarkan bir dingin dan gelas yang telah dibekukan. Kini semuanya benar-benar siap. Ia menuangkan bir ke dalam gelas. Melihat busa putih yang perlahan naik membuat selera makannya semakin meningkat. Miyuki segera meneguk bir itu dalam-dalam. Ia tak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa berharganya momen seperti ini. Setelah mencicipi sedikit kucai, ia kembali meneguk bir dengan puas. Barulah proses memanggang dimulai. Leher ayam diletakkan di atas pemanggang. Lemak dan sarinya mulai menetes, mengeluarkan suara desisan yang begitu menggoda. Makanan lezat memang membutuhkan sedikit kesabaran. Untungnya, menunggu tidak terasa menyiksa. Miyuki memeras sedikit air lemon di atas daging panggang. Ia menggigit daging itu dengan lahap, lalu meneguk bir. Bir yang dingin langsung menghilangkan rasa enek dari lemak daging. Ia kembali menyantap sedikit kucai. Tanpa sadar, segelas bir habis dalam sekali minum. Miyuki segera mengambil botol kedua. Daging sapi mulai dipanggang di atas alat pemanggang. Gelas kedua pun terisi penuh dengan bir dan busa. Bir dingin itu kembali mengalir ke dalam perutnya. Hari ini, pemeran utama di meja makan adalah daging sapi. Daging diafragma sapi itu bahkan sudah sangat lezat meski dimakan tanpa saus. Rasanya benar-benar luar biasa. Miyuki terus meneguk bir sambil tersenyum puas. Tak lama kemudian, pesta panggang itu mencapai puncaknya. Potongan daging dan sayuran bergantian memenuhi permukaan pemanggang. Daging yang dicelupkan ke saus terasa semakin nikmat, lalu disusul dengan tegukan bir yang panjang. Miyuki perlahan tenggelam dalam kebahagiaan yang dibawa oleh makanan lezat. Satu demi satu hidangan habis disantap, hingga tetes bir terakhir pun akhirnya habis diminum. Makan malam itu pun berakhir. Dengan biaya kurang dari 2.000 yen, ia sudah bisa menikmati hidangan selezat ini. Miyuki lalu bersandar santai di kursinya dengan perasaan puas.
Miyuki sudah menyiapkan hidangan pembuka untuk makan malamnya sejak pagi. Tomat-tomat kecil yang telah direbus langsung dimasukkan ke dalam air es agar cepat dingin. Setelah itu cuka putih dicampur dengan gula hingga larut sempurna. Kulit tomat kemudian dikupas, lalu tomat-tomat tersebut direndam dalam campuran cuka dan gula. Hasilnya adalah hidangan pembuka yang segar, manis, dan menggugah selera. Hari ini Miyuki kembali berhasil pulang tepat waktu tanpa harus lembur. Namun kali ini tujuannya bukan rumah. Ia justru datang ke sebuah pusat kebugaran. Setiap orang memiliki alasan berbeda untuk datang ke tempat seperti ini. Ada yang ingin tampil keren di media sosial. Ada yang berharap bertemu pasangan. Ada juga yang berlatih demi mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal. Sementara alasan Miyuki jauh lebih sederhana. Ia hanya ingin menikmati makanan tanpa rasa bersalah. Setelah jogging ringan sebagai pemanasan, Miyuki mulai menjalani latihan kekuatan. Semuanya sudah ia perhitungkan dengan matang. Menurut hitungannya, 30 menit kardio ditambah 15 menit latihan beban sudah cukup untuk menjaga tubuhnya tetap dalam kondisi terbaik. Walaupun sudah tahu semua itu, Miyuki tetap tidak bisa menahan rasa iri melihat para wanita yang memakai pakaian olahraga profesional. Dengan pakaian olahraga bergaya Hanfu yang ia kenakan, ia terus berusaha memperbaiki gerakannya saat latihan. Mulai dari latihan punggung hingga push-up yang fokus melatih dada dan lengan, semuanya dilakukan dengan serius. Ia ingin tubuhnya semakin kuat dan bugar dari hari ke hari. Miyuki juga rutin melakukan squat agar tubuhnya lebih kuat saat mengangkat stok minuman ke lantai atas. Setelah latihan otot selesai, ia masuk ke sesi terakhir, yaitu lari selama 30 menit. Meski tahu hal itu bisa mengurangi kenikmatan menikmati bir nanti malam, ia tetap menyelesaikannya tanpa mengeluh. Baginya, olahraga yang tuntas akan membuat makan malam terasa jauh lebih memuaskan. Setelah keluar dari tempat latihan, Miyuki telah membakar banyak kalori. Perasaannya jadi jauh lebih ringan dan menyenangkan. Kini, ia bisa menikmati makan malam tanpa rasa bersalah. Dengan langkah ringan dan penuh semangat, ia berjalan pulang. Di supermarket, seorang pegawai sedang menawarkan mie instan Taiwan. Miyuki langsung tertarik. Baginya, mendengar kata Taiwan saja sudah cukup membuat hatinya senang. Pegawai itu menawarkan sampel untuk dicoba. Walau sangat tergoda, Miyuki tetap menolaknya dengan sopan. Ia tidak mau kalori yang susah payah dibakar tadi kembali sia-sia. Namun sebelum pergi, ia tetap membeli satu bungkus mie instan. Sesampainya di rumah, Miyuki langsung mengeluarkan semua bahan yang sudah dibelinya. Ia memanaskan minyak di wajan, lalu memasukkan berbagai bumbu untuk mulai memasak makan malamnya. Setelah itu, daging cincang dimasukkan dan ditumis hingga matang. Tak lama kemudian, aroma harum dari campuran daging dan bumbu mulai memenuhi ruangan. Daun bawang sudah diiris rapi, sementara air di panci sebelah telah mendidih. Mie pun dimasukkan ke dalam panci dan cepat matang. Setelah diaduk sebentar, mie itu langsung dipindahkan ke dalam mangkuk. Siap dipadukan dengan topping yang telah disiapkan sebelumnya. Miyuki menuangkan saus daging dalam jumlah banyak ke atas mie, lalu menambahkan semua pelengkap sesuai seleranya. Hanya ada satu kekurangan kecil, yaitu saus dagingnya sedikit terlalu matang. Ia memotong beberapa cabai hijau, lalu mengeluarkan acar tomat kecil yang dibuat pagi tadi. Setelah itu, ia mengambil bir dan gelas dari kulkas. Semua persiapan akhirnya selesai. Bir dituangkan ke dalam gelas hingga busanya mengembang. Melihat hasilnya, Miyuki tidak bisa menahan diri untuk memuji hidangan di depannya. Makan malam-malam ini benar-benar pemandangan yang indah. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia mencicipi acar tomat kecil. Rasa segarnya langsung memenuhi mulutnya. Setelah itu, ia meneguk habis segelas bir. Dalam hati ia berpikir, minum bir setelah olahraga memang yang terbaik. Gelasnya kembali terisi. Miyuki mengambil cabai hijau, memasukkan daging cincang ke dalamnya, lalu langsung memakannya. Tekstur renyah cabai berhasil mengurangi rasa berminyak dari saus daging. Kedua rasa itu berpadu di dalam mulut dan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Kelezatan itu membuat Miyuki tanpa sadar kembali meneguk segelas bir. Setelah menyisihkan cabai hijau, ia menusuk kuning telur yang ada di atas mie instan. Lalu ia mulai mengaduk mie tersebut. Tidak butuh waktu lama hingga mie saus daging itu tercampur rata. Miyuki mengangkat mie dan mulai menyantapnya dengan lahap. Rasanya begitu kaya hingga memanjakan lidahnya sampai batas maksimal. Ia kembali mengambil botol bir dan gelas dari kulkas, lalu segera mengisi gelasnya. Miyuki benar-benar masuk ke mode makan besar. Ia terus melahap mie saus daging tanpa henti. Bahkan cabai hijau terakhir pun habis bersama sisa saus daging. Setelah menghabiskan birnya, Miyuki merasa sangat puas. Dalam hati ia berkata, memang benar, menikmati makanan enak adalah salah satu kebahagiaan terbesar. Semua latihan keras yang kulakukan hari ini terasa sangat sepadan demi bisa menikmati momen seperti ini.